Halo guys, selamat datang di Sejuta Alur Film. Dan seperti biasanya kita akan membahas sebuah kisah dalam film yang dirilis di tahun 2023. Kisah film yang akan kita bahas adalah sebuah film yang berjudul Rabia and Olivia. Kisah dari seorang wanita India bernama Rabia yang berjuang untuk mencari pekerjaan di Kanada dan mengupayakan untuk bisa tinggal dan mendapatkan izin bekerja dengan legal. Di lain sisi ada seorang anak bernama Olivia, memiliki tingkat agresif yang besar dan sangat mengkhawatirkan. Bahkan setiap mereka yang ditemuinya, Olivia selalu membuat masalah dan bukan hanya kepada temannya, tapi juga pada pengasuhnya. Olivia hidup dengan teror malam setiap harinya, menangis berteriak setiap malam dan harus selalu mengonsumsi obat dari dokter, agar dirinya tak lebih buruk lagi. Mark, ayah Olivia sendiri, memiliki teman dekat yang berasal dari India bernama Nasir. Melihat anak temannya itu, Nasir meminta Mark untuk mencari seseorang yang bisa memberikan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu. Di Kanada, Rabia tak sendiri, banyak teman yang berasal dari India yang juga bekerja di Kanada. Mereka berjuang di negara itu. Ihsan adalah yang terdekat dari lainnya. Rabia sendiri belum bisa mulai bekerja karena izin bekerja legalnya belum diterima dan masih diupayakan. Dengan kesulitan ekonomi yang dihadapi Rabia, dirinya harus berjuang untuk ibu dan juga adiknya. Suatu ketika saat Ihsan bersama Rabia, mereka bertemu dengan Nasir. Nasir adalah pria yang baik, dirinya juga yang telah mengenalkan Rabia pada pengacara untuk memperjuangkan izin kerjanya agar legal. Kini Nasir kembali mempercayakan Rabia untuk bekerja di rumah temannya bernama Mark. Pekerjaan Olivia cukup rumit, namun Nasir percaya Rabia bisa mengatasinya. Dengan kepercayaannya, Rabia diterima oleh Mark bekerja sebagai pengasuh anaknya. Pertama bertemu, Olivia adalah anak pendiam, membosankan dan terus menangis di kamarnya setiap malam. Rabia menceritakan hal ini kepada ibunya. Olivia kehilangan ibunya 2 tahun yang lalu, dan dirinya harus terus meminum obat setiap hari. Namun saat itu ibunya tahu jika Rabia adalah anak yang berhati lembut. Rabia akan mengatasi hal itu. Ibunya juga menceritakan saat kecil, Rabia kehilangan ayahnya, dirinya juga menangis di setiap malam. Dan mereka juga menggunakan dokter. Namun berselangnya waktu, akhirnya Rabia bisa tenang dan terbiasa. Saat Rabia menangis, ibunya akan berada di sisinya, tidur bersamanya dan terus mendukungnya. Dan akhirnya masalah itu pun berakhir sendiri dan tanpa menggunakan obat apapun. Ibunya percaya jika tak ada kekuatan obat yang lebih besar dari cinta. Saat itulah Rabia memulainya. Awalnya dirinya menanyakan wanita yang ada di foto bersama Olivia. Olivia mengatakan itu adalah ibunya, namun dirinya sangat membenci ibunya karena meninggalkannya sendirian. Saat itu Rabia juga menunjukkan foto ayahnya dan mengatakan ayahnya juga telah meninggalkannya, namun Rabia mencintainya. Hal ini membuat Olivia sangat heran. Rabia terus mendekatkan dirinya dengan Olivia, mulai dengan mengalihkan apa yang ditontonnya selain menonton game Monster. Olivia sebenarnya adalah gadis yang manis. Dirinya hanya tak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya setelah kematian ibunya. Olivia ingin memimpikan ibunya dan Rabia hanya memintanya untuk bersikap manis dan baik, mengatakan jika mungkin ibunya selama ini tak menyukai cara Olivia sehingga dirinya tak pernah memimpikan ibunya sama sekali. Olivia mulai mengikuti arahan dan asuhan Rabia, bahkan Olivia juga ikut bersama saat Rabia berkumpul dengan para teman Indianya. Rabia sendiri mencoba mencari tentang efek samping dari obat yang diberikan kepada Olivia. Dirinya sempat mengatakannya kepada Mark, namun Mark tak menganggap itu baik. Olivia harus tetap meminum obatnya, dan itu tak bisa ditoleransi. Untuk Rabia sebagai pengasuhnya, dirinya tak bisa menekan hal ini lebih jauh. Bahkan di depan dokter Olivia sendiri, dokter itu tak mengizinkan Olivia berhenti, walau tahu jika memiliki efek samping yang berbahaya ke depannya. Akhirnya setelah hal itu, Mark harus bekerja di luar selama hampir 1 bulan. Hanya tinggal Rabia dan Olivia. Bahkan Rabia mengenalkan ibunya dan adiknya kepada Olivia. Olivia sangat tertarik dengan India dan bahkan ingin menggunakan sari.
Saat itu Rabia tahu di mana mereka bisa mencari tempat yang diinginkan Olivia. Mereka mulai mencari Sari di salah satu toko di Kanada, dan kemudian pergi ke acara perkumpulan para orang India yang bekerja di Kanada. Setelah itu, akhirnya untuk pertama kali, Rabia tak memberikan obat tersebut. Namun setiap malam Olivia masih terus terbangun, dan Rabia akan setia di sampingnya. Teman Rabia sendiri mengkhawatirkan Rabia yang tak memberikan obat itu pada Olivia. Mereka takut jika ini akan membawa Rabia pada masalah hukum. Bahkan Ihsan juga berusaha menelpon Rabia untuk mengingatkan tentang hal ini. Saat itu Olivia meminta satu hal dan dirinya ingin datang ke makam ibunya yang selama ini ayahnya tak mengizinkannya. Rabia menemani Olivia saat itu. Bahkan anak kecil ini begitu bersemangat menceritakan semua kesehariannya di depan makam ibunya itu. Olivia memperkenalkan Rabia sebagai teman sejatinya. Ternyata ibu Olivia tiada karena sakit kanker yang dideritanya. Rabia merawat Olivia dengan baik, bahkan meminta Olivia untuk mau bersekolah kembali. Ternyata setiap pertengkaran yang terjadi bukan Olivia yang memulai, tapi temannya. Dan saat itu tak ada yang percaya padanya. Dengan perlahan akhirnya Rabia berhasil membuat Olivia kembali ke sekolahnya. Bahkan saat itu Olivia berani mengajak temannya untuk bermain ke rumahnya. Rabia sudah tak memberikan Olivia obat lagi, bahkan saat malam Rabia sengaja menemani tidur dari Olivia. Olivia sangat senang dengan hal ini. Dirinya tak merasa sendiri. Segala hal selalu dihabiskan bersama Rabia. Olivia menjadi gadis yang periang kembali. Sampai akhirnya Mark kembali dari tugasnya. Di sini Rabia langsung mengatakan kepada Mark jika dirinya tak lagi memberikan obat pada Olivia. Hari-harinya menjadi lebih baik di sekolah dan gurunya mengatakan Olivia sangat bersemangat dan baik dalam pelajarannya. Bahkan setiap malam Olivia tak lagi menangis dan dirinya selalu menemaninya di malam hari. Mendengar hal ini bukannya senang, Mark malah bertanya berapa lama Olivia tak meminum obatnya. Mendengar sudah 25 hari, hal ini membuat Mark memanggil dokter Olivia. Dokter itu pun murka pada Rabia dan malah mengatakan jika ras Rabia adalah negara miskin yang datang mengemis di negara mereka. Baik dokter maupun Mark, mereka hanya melihat efek ketakutan yang akan terjadi, tapi bukan perkembangan baik yang ditunjukkan Olivia. Hal ini yang tak diterima dokter dan Mark, akhirnya mereka melaporkan Rabia kepada hukum tentang kelalaian anak. Sejak itu Rabia dibawa pergi dan berurusan dengan polisi. Ibunya bahkan tak bisa memaafkan dirinya yang mencoba memberikan saran ini kepada anaknya. Bukan hanya itu, izin kerja legal Rabia bahkan ditolak dan ini menambah masalah bagi Rabia. Ketiadaan Rabia yang tiba-tiba membuat Olivia terus menanyakannya, namun Mark tak mengatakan apapun. Malam kembali menjadi teror bagi Olivia. Mark terus meminta anaknya untuk minum obat, namun Olivia tak mau. Dirinya hanya ingin Rabia kembali. Sedangkan untuk Nasir sendiri, dirinya tak bisa menghubungi Mark. Terlihat Mark sangat marah pada keadaan ini. Di satu malam bahkan Olivia sempat meminjam ponsel pengasuhnya dan mengadukan ayahnya yang mengatakan jika Rabia tak bersalah. Polisi sampai datang menemui Mark. Namun Mark menjelaskan dan polisi itu pun kembali. Paginya Mark begitu kesal, dirinya terus menekan Olivia dan mengatakan kenapa anaknya melakukan hal itu. Rabia adalah pengasuhnya dan bukan ibunya. Kerasnya Mark akhirnya membuat Olivia saat itu mengalami kejang-kejang. Dirinya sampai dibawa ke rumah sakit. Dokter juga sempat menanyakan siapa Rabia yang terus diucapkan Olivia. Kondisi Olivia di rumah sakit semakin memburuk, sedangkan Rabia sendiri harus menjalani sidang atas tuduhan kelalaian padanya. Rabia sangat khawatir pada Olivia, namun dirinya benar-benar tak diberikan izin baik oleh Mark ataupun pengadilan. Ibu Rabia sendiri meminta anaknya untuk kembali saja, namun Rabia tak ingin pergi dengan label penjahat. Dirinya tak melakukan kejahatan apapun. Saat sidang semakin dekat, Ibu Rabia bahkan banyak memberikan sedekah dan juga berdoa kepada Allah. Olivia sendiri selalu meminta kepada ayahnya untuk bicara pada Rabia, namun ayahnya selalu menolak. Saat itu Ihsan juga memberikan masukan jika Rabia bisa memberikan video pendek untuk Olivia, agar dirinya bisa lebih baik.
Namun sayangnya video yang dibuat Rabia tak diterima oleh Mark. Dirinya tak mau menunjukkan itu pada anaknya. Melihat hal ini, Ihsan pun membantu Rabia untuk mengupload videonya ke sosial media, membuat video itu menjadi viral. Video untuk memberikan semangat bagi Olivia agar dirinya tetap berjuang untuk sehat. Bahkan penyebaran video itu sampai kepada dokter Olivia yang merawatnya sekarang. Semua orang bersimpati namun Mark masih angkuh. Nasir hanya meminta Mark ingat jika pada akhirnya apa yang mereka cari, pengasuh dengan kasih sayang ibu, telah didapatkan Olivia. Bahkan reputasi Mark tak lebih penting dari kehidupan anaknya. Bukan hanya Nasir, saat itu dokter Olivia juga akhirnya meminta Mark untuk bicara. Semua orang telah melihat video Rabia, mereka semua terharu dan ketika saat sidang tiba, Rabia mengatakan dirinya sama sekali tak merasa bersalah. Rabia hanya ingin yang terbaik untuk Olivia dan bahkan efek dari obat itu tak baik bagi Olivia ke depannya. Bahkan saat itu dokter Herbata juga mengatakan jika dirinya setuju pada Rabia, kasih sayangnya telah menyembuhkan Olivia. Namun untuk sakitnya yang sekarang, dokter meyakini itu karena gejala stres yang dialami Olivia. Pada sidang itu, Mark juga berbicara. Namun kali ini Mark merasa bersalah. Dirinya mengakui kesalahannya dan apa yang terjadi pada Olivia memang salahnya. Yang mengubah Olivia adalah kematian ibunya, dan itu membuatnya tak sehat. Mark hanya bisa membantu putrinya dengan obat-obatan. Namun Mark baru sadar yang dibutuhkan Olivia hanyalah orang seperti Rabia. Akhirnya hakim pun mengatakan jika Rabia tak bersalah. Hal ini membuat ibu Rabia dan teman-temannya merasa senang. Akhirnya Rabia bisa bersama Olivia. Kedatangan Rabia kembali membuat Olivia lebih baik. Namun bagaimanapun, penolakan izin legal kerja Rabia telah ditolak. Hal ini akan menyusahkan Rabia jika bekerja di Kanada dan dirinya harus kembali ke India. Dengan berat hati, Rabia menjelaskan pada Olivia, mereka masih akan tetap bisa berkomunikasi kapanpun Olivia mau. Mark juga meminta kepada Rabia, dirinya bisa kembali jika mau. Akhirnya kedekatan Olivia dan Rabia membuat Olivia semakin membaik. Anak yang kehilangan ibunya itu dianggap sebagai anak yang nakal dan agresif. Hanya dengan cinta mampu membuatnya menjadi lebih baik. Dan bahkan kini menjadi murid yang berprestasi. Olivia menganggap Rabia sebagai teman sejatinya. Kini tak ada lagi yang takut pada Olivia. Banyak teman yang kini bermain dengannya. Olivia akhirnya senang kini dirinya dianggap sebagai anak yang normal.